Merespon teman-teman terkait mengapa melakukan geledah di kantor pusat Ditjen Pajak, penyidik tentu mendalami terkait dengan proses dan mekanisme penilaian dan pemeriksaan PBB, di mana dalam mekanismenya juga melibatkan kantor pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif, sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa. Pola pemberian itu diduga pemberian dilakukan di awal sebelum adanya proyek, ya, sehingga ada istilah uang hangus yang diberikan dari pihak-pihak tersangka kepada tersangka saudara MC. Ini masih akan terus didalami sampai dengan saat ini. Penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12 lebih besar atau gratifikasi dengan tersangka satu orang, yaitu saudara MC. Kemudian terkait dengan perkara suap pajak, penyidik secara maraton melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Yang pertama di KPP Madya Jakarta Utara, berlanjut di kantor pusat Ditjen Pajak, dan berikutnya melakukan geledah di kantor PT WP. Merespon teman-teman terkait mengapa melakukan geledah di kantor pusat Ditjen Pajak, penyidik tentu mendalami terkait dengan proses dan mekanisme penilaian dan pemeriksaan PBB, di mana dalam mekanismenya juga melibatkan kantor pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif, sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa. Selain itu juga diduga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat, sehingga ini juga masih akan terus ditelusuri kepada siapa saja, nominalnya berapa. Termasuk juga nantinya penyidik juga akan mendalami dari sisi PTWP-nya. Tentu pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini perbuatannya dilakukan bersama dengan pihak-pihak lain, ini siapa saja. Nanti peran-peran dari masing-masing, baik dari sisi PTWP maupun dari sisi Ditjen Pajak, semuanya akan didalami tentunya dalam pengembangan penyidikan perkara ini. Temuan-temuan pada saat penggeledahan itu apa saja? Dari penggeledahan di kantor pusat Ditjen Pajak, penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang dalam bentuk rupiah. Dokumen dan juga barang bukti elektronik tentunya berkaitan dengan mekanisme pemberian nilai dari pajak atau proses-proses pemeriksaan dan penilaian dari PBB untuk PT WP tersebut. Tentunya dalam proses penyidikan ini nanti kita akan telusuri apakah hanya di sini saja modus-modus pengaturan nilai pajaknya, apakah hanya di jenis pajak PBB saja atau juga di pajak-pajak lainnya, termasuk juga apakah hanya terhadap PTWP saja, apakah juga terjadi kepada wajib pajak lainnya. Tentu ini terbuka kemungkinan untuk kemudian dilakukan pengembangan oleh penyidik. Pak, kasus Pak Yakut kelanjutannya seperti apa, Pak? Sebentar. Kalau ada aliran uang ke DJP, apakah ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan pejabat yang lebih tinggi dari KPP Madya? Ya, semuanya itu nanti akan didalami karena memang dalam proses penentuan tarif penilaian pemeriksaan PBB ini ada diduga konsultasi dari KPP Madya Jakarta Utara ini kepada pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak. Nah, itu seperti apa gitu ya, tahapan-tahapan dalam penentuan nilai pajak. Karena kalau kita melihat kembali konstruksi perkaranya, bahwa penetapan nilai PBB PTWP ini semula 75 miliar. Tapi kenapa kemudian turun drastis menjadi 15,7 miliar. Nah, bagaimana perjalanan atau proses-proses yang dilakukan di Ditjen Pajak, baik di KPP Madya Jakarta Utara maupun di Ditjen Pajak Pusat, khususnya di Direktorat PP, Peraturan Perpajakan, dan juga di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Nah, ini peran-peran dari unit-unit di kedua direktorat itu seperti apa dalam proses penilaian dan pemeriksaan PBB
yang dilakukan pada KPP Madya Jakarta Utara terhadap PT WP ini. Ada Pak, kasus atensi Pak dari Yakut. Presiden nggak Mas? Karena realisasi penerimaan pajak di 2025 itu kan tidak mencapai target gitu. Ada atensi nggak terkait penegakan hukum di sektor pajak ini? Yang pertama tentu kita prihatin dengan adanya korupsi di sektor pajak, apalagi kalau kita melihat capaian penerimaan pajak tahun lalu tidak tercapai dan kita juga sedang mengalami defisit fiskal juga. Nah, tentu kami berharap penanganan perkara di sektor pajak ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Terlebih ini masih di awal tahun, sehingga kita masih punya spare waktu panjang bagi Kementerian Keuangan, bagi Ditjen Pajak untuk melakukan pembenahan, melakukan perbaikan, khususnya di ruang-ruang yang masih ada celah untuk kemudian wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak ini terbuka peluang untuk melakukan negosiasi-negosiasi seperti itu. Karena kalau kita melihat dari perkara ini, 80% dari nilai awal pajak yang seharusnya masuk ke kas negara kemudian hilang ya, dari sekitar 75 miliar menjadi 15,7 miliar. Mas, terkait dengan kuota haji dong Mas. Pajak dulu nih, pajak ada lagi nggak? Jadi hari ini datang ke sini tuh buat jadi saksi juga sekalian. Untuk kehadiran hari ini terkait dengan rapat koordinasi di sektor pencegahan, khususnya berkaitan dengan importasi energi, ya, sehingga dalam rakor ini juga ada beberapa pihak lain, tidak hanya dari Kementerian Keuangan yang diundang untuk mendengarkan paparan dari KPK, khususnya berkaitan dengan kajian CRA, Corruption Risk Assessment, dalam proses-proses importasi energi tersebut. Jadi nggak ada hubungannya sama Amerika, Mas. Tidak ada hubungannya dengan perkara pajak, tidak ada. Tarif kata tadi Pak Erlangga katanya soal kebijakan tarif. Ya, diantaranya itu terkait dengan tarif resiprokal Indonesia Amerika. Hasil kajiannya apa sih Mas? Ini masih dibahas, saat ini masih dibahas. Nanti kita akan jelaskan substansi lengkapnya seperti apa. Itu. Haji Mas. Sebentar. Kenapa? Peraturan pemerintah soal Soal apa, Mas? Perpres bisnis dan HAM yang lagi dirancang oleh Kemenko Perekonomian juga. Oh, terkait dengan penunjukan Pertamina atau apa? Peraturannya. Ya, ini kan dibahas juga terkait dengan proses-proses importasi ya oleh Indonesia gitu kan untuk energi yang ada di Amerika. Ya, merespon soal tarif juga. Urgensinya apa sih Mas? Tingkat kerawanan korupsinya bagaimana sampai harus dipanggil ke KPK gitu? Ya, tentu kalau kita bicara resiko terjadinya korupsi, bisa jadi ini memang punya potensi resiko terjadinya korupsi yang cukup tinggi, sehingga kita melakukan langkah mitigasi di awal, melakukan pencegahan supaya tindak pidana korupsi ini tidak perlu terjadi. Kita cegah di awal, gitu kan, sehingga kita melakukan assessment terhadap resiko-resiko yang berpotensi muncul dalam proses-proses importasi energi ini. Karena ada penunjukan langsung ya? Ya, diantaranya itu dibahas. Haji ya, soal haji, Pak. Kapan Pak? Sebentar. ditahan? Sebentar. Haji nanti dulu. Ini Satu lagi terakhir yang soal kajian hari ini. Dibahas juga nggak soal konflik Venezuela, kan soalnya juga ada soal nanti kami akan cek ya, karena ini kan masih berlangsung. Pembahasannya masih berlangsung. Nanti tentu akan kami sampaikan secara lengkap pembahasan hari ini. Mas, kemarin Sebentar. yang disita di Belum terinfo. Nanti kalau sudah ada info kami akan update. Haji, soal oke. kemarin kan Ketua Bidang Ekonomi PBNU diperiksa dan beliau setelah diperiksa membantah sebantah-bantahnya bahwa ada aliran dana yang masuk baik ke pribadi ataupun ke PBNU sebagai organisasi. Nah, sebetulnya KPK memiliki keyakinan seperti apa sih Mas? Karena kan KPK sebelumnya juga udah bilang bahwa pemeriksaan itu terkait dengan dana. Ya, dalam pemeriksaan itu penyidik mendalami terkait dugaan adanya aliran uang kepada yang bersangkutan. Nah, tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengkonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut. Nah, ini masih akan terus didalami, termasuk juga penyidik pasti akan melakukan konfirmasi baik kepada saksi-saksi lainnya ataupun dari dokumen maupun bukti-bukti elektronik lainnya Tapi dugaan aliran dananya itu ke pribadi kepada atau yang bersangkutan.
Oh, ke pribadi berarti ya Mas? Ya? Mas, ini kapan rencananya sudah ada agenda belum terkait dengan pemeriksaan? Belum, yang nanti usul? kami akan sampaikan update-nya jika sudah ada jadwal pemanggilannya. Itu kan ada udah didalami lagi nggak Mas? Nyumarno itu menggunakan uang, apakah ada aliran uang ke partainya atau Ya. kemana lagi? Saat ini yang masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh Nyumarno dalam konstruksi dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi ini. Kita belum menelusuri lebih lanjut terkait dengan aliran-aliran berikutnya dari Nyumarno ini untuk siapa lagi. Jadi ini masih di layer 1. Mas, kalau si Iin Farihin, nah itu kan kemarin hasil rilisnya dijelaskan oleh KPK bahwa yang bersangkutan didalami soal hubungannya dengan HM Kunang, ayah dari Ade Kuswara. Ya. Sebetulnya hubungan seperti apa Mas antara kedua orang ini, Mas? Ya. Yang pertama, dalam konstruksi perkara ini ditemukan dugaan fakta bahwa HMK ini dalam beberapa hal ikut dalam pengurusan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam suap ijon proyek ini, aliran suap dari pihak swasta, yaitu saudara SRJ, tidak hanya kepada ADK sebagai bupati, tapi juga kepada HMK, yang mana HMK ini juga merupakan ayah dari Bupati ADK. Nah, kaitannya dengan Iin. saksi Iin yang kemarin dipanggil adalah terkait dengan dugaan proyek-proyek pekerjaan yang ada di Bekasi, karena diduga Iin ini juga terafiliasi dengan beberapa vendor, beberapa penyedia barang dan jasa yang juga mengerjakan sejumlah proyek di Bekasi, termasuk nanti terkait dengan aliran-aliran uangnya tersebut. Berarti Iin ini berkomunikasi intens dengan HM Kunang gitu ya Mas dalam dalam setiap proyek yang digarapnya gitu. Betul, itu ada komunikasi-komunikasi yang kemudian juga kami capture, yang tentunya dalam proses pemeriksaan kepada saksi itu juga akan diklarifikasi, akan didalami. Pak, berarti untuk kasus korupsi kuota haji kan Pak Yakub nanti akan ada infonya untuk pemeriksaan ya Pak? Ya, nanti kami akan Apakah infokan. ada saksi-saksi lain mungkin yang mau diperiksa juga Pak? Nanti jika sudah ada jadwal untuk saksi lainnya, kami pasti akan update. Seperti hari kemarin, 2 hari berturut-turut KPK juga memanggil saksi-saksi lainnya untuk memberikan keterangan ya berkaitan dengan inisiatif pengambilan diskresi pembagian kuota haji, kemudian berkaitan dengan aliran uang, itu masih akan terus berlanjut penyidikannya. PBNU akan ada lagi saksi yang dipanggil Nanti nggak, Mas? kalau ada kami akan sampaikan update-nya. Mas, satu lagi Haji, Ya. ketika dipanggil nantinya Yeceki dan Gus Alex, apakah pasti akan ditahan atau memang menunggu keputusan dari penyidik? Ya, nanti kita lihat kebutuhan dalam proses penyidikan ya untuk penahanan seseorang. Nanti kapan, nanti kami pasti akan sampaikan. Berarti sekarang belum perlu. Saat ini belum ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Nanti jika sudah ada pemanggilan kepada saudara JCQ dan saudara IAA dalam kapasitas dalam statusnya sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan. Oke ya, oke. Ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.